Pernahkah kalian membayangkan menjadi ratu selama hanya 9 hari? Lalu dihukum mati? Inilah kisah Lady Jane Grey, remaja 16 tahun yang terjebak dalam permainan politik berdarah. Keluarga Tudor. Siapa dia? Mengapa nasibnya begitu tragis? Mari kita telusuri sejarah kelam Ratu 9 Hari yang terlupakan. Lady Jane Grey lahir pada Oktober tahun 1537 di Bridget Park, Leicestershire. Ia adalah cucu dari Mary Tudor, adik perempuan Raja Henry ke-8 yang legendaris. Meski terlahir sebagai bangsawan tinggi, kehidupan Jane justru penuh dengan tekanan politik. Orang tuanya, Henry Grey, Adipati Suffolk ketiga, dan Frances Brandon, melihat Jane sebagai aset untuk memperkuat posisi keluarga di istana yang penuh intrik. Jane tumbuh sebagai gadis yang luar biasa cerdas. Di usia yang sangat muda, ia sudah menguasai bahasa Latin, Yunani, Ibrani, dan Italia, prestasi yang sangat langka untuk perempuan di era Tudor. Gurunya yang terkenal, John Ilma, melaporkan bahwa Jane bisa membaca Plato dalam bahasa aslinya di usia 12 tahun. Namun sayangnya, kecerdasannya ini justru dimanfaatkan oleh orang tuanya untuk tujuan politik. Inggris saat itu sedang dilanda badai perpecahan agama. Setelah Henry ke-8 memisahkan gereja Inggris dari Roma, terjadi pertarungan sengit antara faksi Protestan dan Katolik. Orang tua Jane yang fanatik Protestan melihat peluang untuk menjadikan Jane sebagai simbol reformasi agama. Mereka memaksanya untuk menolak segala bentuk tradisi Katolik, bahkan melarangnya bermain dengan anak-anak lain agar fokus pada pendidikan agama Protestan yang ketat. Tahukah kalian, di usia 9 tahun, Jane dikirim untuk tinggal di rumah Thomas Seymour, paman Raja Edward VIII. Di sini ia mendapat pendidikan setara pangeran, tapi kehidupan mewah ini tiba-tiba berakhir ketika Seymour dihukum mati karena pengkhianatan. Jane pun kembali menjadi pion dalam permainan tahta. Tahun 1553 menjadi titik balik tragis bagi Jane Grey, Raja Edward VI yang masih berusia 15 tahun, terbaring sekarat akibat tuberkulosis. Di balik layar, John Dudley, Duke of Northumberland, politisi paling berkuasa saat itu, merancang skema berani. Dengan memanfaatkan pengaruhnya sebagai Lord Protector, ia membujuk Edward yang sedang sakit parah untuk mengubah surat wasiat kerajaan Device for the Succession. Edward, yang fanatik Protestan, setuju untuk mencoret kedua saudari tirinya, Mary yang Katolik dan Elizabeth, dari garis suksesi. Alih-alih tahta akan diberikan kepada penerima laki-laki dari keturunan Lady Jane Grey. Teks ini kemudian diubah diam-diam menjadi Lady Jane Grey dan penerima laki-lakinya. Sebuah manipulasi hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Northumberland segera memaksa Jane menikahi putranya, Lord Guilford Dudley, dalam upacara mewah pada 25 Mei tahun 1553. Jane yang saat itu baru 15 tahun dikabarkan menangis histeri selama 3 hari sebelum akhirnya menyerah pada tekanan keluarga. Pernikahan politik ini jelas bertujuan untuk menjadikan Dudley sebagai raja de facto melalui Jane. Pada 10 Juli tahun 1553, 4 hari setelah kematian Edward, Jane yang syok dipaksa menerima mahkota di Menara London. Dalam suratnya kemudian, Jane menggambarkan saat itu, "Aku berjalan ke ruang tahta dengan gemetar, seperti domba menuju pembantaian." Ironisnya, saat upacara proklamasi berlangsung, bendera kerajaan di menara sudah dikibarkan untuk Mary Tudor. Rakyat Inggris marah. Bagi mereka, Mary tetap putri sah Henry ke-8 yang tertulis dalam Succession Act. Dalam hitungan jam, Dewan Kerajaan mulai membelot kapal-kapal angkatan laut yang semula dikirim untuk menangkap Mary justru berbalik mendukungnya. Northumberland yang panik akhirnya ditangkap di Cambridge pada 20 Juli. Sementara Jane dan Dudley dikurung di Menara London, tempat yang sama di mana Jane dinobatkan 9 hari sebelumnya.
Setelah kegagalan pemberontakan White pada Januari tahun 1554, yang bertujuan memprotes pernikahan Mary dengan Philip dari Spanyol, nasib Jane Grey akhirnya ditentukan. Meski tidak terlibat langsung, keberadaan Jane sebagai simbol Protestan membuat Mary yakin harus menyingkirkannya. Pada pagi tanggal 12 Februari tahun 1554, Jane yang masih berusia 16 tahun dibawa ke Tower Green di dalam menara London. Menurut saksi mata, Jane berjalan dengan tenang sambil memegang buku doa kecil. Ia menyampaikan pidato terakhir yang menyentuh. "Aku menerima hukuman ini dengan hati ikhlas. Aku bersalah hanya karena menerima mahkota yang tidak kuinginkan." Dalam tradisi eksekusi bangsawan Tudor, Algojo meminta maaf sebelum mengayunkan pedang. Jane yang buta karena penutup mata sempat panik, mencari tiang pancung dengan tangannya. Momen mengharukan yang dicatat oleh pengamat istana. Jenazahnya dimakamkan tanpa nisan di Capel Street Peter Ada Vincula, bersama korban-korban politik Tudor lainnya. Ironisnya, Alkitab yang ia pegang hingga akhir kemudian disimpan sebagai relikui oleh para pendukung Protestan, mengubah Jane menjadi martir reformasi Inggris. Kisah Lady Jane Grey bukan sekadar tragedi sejarah. Ia menjadi simbol abadi tentang bahayanya mempolitisasi anak muda di era di mana gadis 16 tahun seharusnya bermain dan belajar. Jane dipaksa menjadi pion dalam permainan kekuasaan yang tidak dipahaminya. Warisan Jane hidup melalui: pertama, sastra drama The Tragedy of Lady Jane Grey 1715. Kedua, seni lukisan The Execution of Lady Jane Grey oleh Paul de la Rose. Ketiga, pendidikan contoh klasik, penyalahgunaan kekuasaan dalam studi monarki Inggris. Sebagai penutup, mari renungkan kata-kata Jane sendiri dalam surat terakhirnya. "Jika keadilan ada di tanganmu, maka belajarlah dariku yang tidak bersalah ini." Bagaimana menurut kalian? Apakah Mary sudah terlalu kejam? Atau Jane hanyalah korban zaman? Bagikan pandanganmu di kolom komentar.